sukses bersama. Ketuanya Pak Skala, ketua perencanaan saya. Itu. Jadi kami diganggu. Jadi kami telidiki, kenapa kami diganggu? Apa salah kami? Ternyata kami selidiki, kami pelajari, rupanya ada kejahatan pertanahan. Ada kejahatan pertanahan yang kami duga dilakukan sekelompok orang yang kami sebut sekarang oknum ketua RT. Dia melakukan beberapa trik, beberapa strategi dengan cara menyusun masyarakat, mendudukan masyarakat yang bukan kewenangannya di situ. Jadi yang mengganggu kami itu seperti itu, dianggap kami apa musuh, sementara kami ke situ membangun, menjadikan kebun, tidak ada kami komersilkan. Jadi kami berharap oknum ketua RT ini yang kami duga aktor intelektual gangguan terhadap kelompok tani IBSB. Kejadian aksi demo pertama tanggal 22 April tahun ini, 23 April, lanjut lagi ke 1 Mei pengumpulan ke 1 Mei 2024 ini ya, masih dalam tahun ini. Lanjut lagi ke 19 Juni pembakaran alat dan pondok-pondok camp kita. Lanjut lagi ke tanggal 20 Juni habis hancur kita. Kedua kita pun sudah nggak tahu bilang apa. Jadi kita menduga ada kejahatan pertanahan yang ada di sini. Kami dianggap apakah terusik dengan kevokalan kami, apakah gimana. Jadi kita di sana itu seperti itu, sudah mengambil posisi merantas mafia lahan, merantas kejahatan pertanahan yang dilakukan oknum-oknum siapapun. Banyak di sana modus-modusnya. Sekelompok orang untuk saling bekerja sama, untuk menduduki kuasa, menguasai tanah negara atau orang lain secara tidak sah. Para pelaku menggunakan cara-cara melanggar hukum secara di lahan, secara dilakukan itu secara rapi dan sistematis. Itu yang dilakukan sekarang. Yang kita duga oknum ketua RT Selangi Pandan Suarman. Itulah, ada doktrin di sana. Masyarakat pun tidak mau bersaksi. Sulit kita mengungkap apabila masih ada mafia tanah di sini. Jadi apapun kegiatan kita selalu diganggu. Jadi ini yang kita harapkan. Seperti itu dia poinnya ya. Jadi untuk menambah kita sampaikan ke ketua. Ya, selamat sore semua teman-teman media di sini. Jadi di sini saya sebagai ketua kelompok tani IBSB. Jadi di tempat kami ini, kami datang ke situ untuk membangun daerah situ. Artinya supaya ada kehidupan di daerah atas tersebut. Tetapi ketua kelompok tani atau ketua RT Suarman dan ada namanya satu lagi itu ketua kelompok tani namanya Suwardi yang sekarang sudah ditahan di Mapolres Dumai. Itu mereka memetak-metak hutan negara itu dan menjual tanah tersebut ke seluruh masyarakat siapa saja yang mau. Dan yang lucunya, mereka itu memasang marketing sebagai semacam multi level marketing di tiap-tiap daerah. Misalnya di daerah Duri
ada di sana tanah murah, program Pak RT, ada di sana tanah harganya murah. Jadi mereka itu melakukan menjual tanah tersebut dengan masif. Jadi sehingga tanah-tanah yang di sana itu dijualnya, setelah selesai tanah tersebut dijualnya dan banyak lagi yang mereka petak-petak, mereka masuk ke lahan kami juga yang telah kami petak dan telah mempunyai payung hukum. Dan sehingga terjadilah waktu itu sengketa karena kami tidak mau diganggu. Mereka datang demo ke tempat kami. Kami tanya apa alasan mereka itu datang. Dia berbicara dengan masyarakat. Katanya ini tanah masyarakat. Kami tanya masyarakat yang mana? Tetapi mereka tidak bisa menjawab. Nah, itu yang pertama. Itu tanggal 22 dan sampai tanggal 23 April. Nah, itu mereka datang sekitar 50 orang demo. Terus tanggal 1 Mei itu tiba-tiba datang sekitar 70 orang. Anggota kita kan yang menjaga di situ 5 orang, dipukulin lah 3 orang. 2 orang lari. Jadi 3 orang korban. Di sininya benjol-benjol lah di mukanya itu. Mereka itu belum puas sampai di situ. Kita dapat informasi tanggal 18 itu Juni akan mereka melakukan sweeping malam-malam. Jadi kita waktu itu masyarakat kita, pekerja di sana juga ketakutan. Kita bilang menyingkir dulu dari pondok kita ke arah hutan supaya mereka itu aman. Benar-benar jam 9 malam mereka datang sweeping sampai jam 2 pagi. Mereka cari-cari orangnya itu. Mereka nggak ketemu karena kita sudah singkirkan. Kalau ketemu mandor kami itu memang mereka itu sudah berencana untuk mematikan mandor kami. Suarman pernah dipanggil nggak? Pernah diperiksa nggak? Suarman sudah pernah diperiksa, tetapi dilepas lagi karena tidak cukup bukti kata polisi. Atas perintah kan pasti yang mengukul secara perintah. Waktu itu pelaporan kita itu pemukulan itu. Jadi yang dari proses itu adalah pemukulan. Jadi setelah itu siang sekitar jam 10 pagi dibakarlah salah satu alat berat kita. Dibakarlah alat berat itu. Terus tidak sampai di situ juga. Tanggal 19 juga pondok operator dibakar. Mereka bakar habis. Tanggal 20 tanggal 19 itu sudah anggota kita sudah ketakutan. Jadi mereka keluar dari lokasi. Tanggal 20 anggota kita mau masuk sore hari malam hari karena waktu itu sudah kita minta bantuan. Tanggal 20 itu sekitar setengah 8 sore malam itu mereka sudah menemukan alat pondok kita itu 5 terbakar. Alat berat juga 2 terbakar. Habis semua. Jadi memang mereka itu melakukan intimidasi kepada kita supaya kita itu keluar dari situ, supaya mereka itu bebas menjual lahan yang telah kita kuasai itu, yang telah diberikan payung hukum oleh negara kepada kelompok tani kami. Posisi tanah tadi Di RT 13, tetapi dari rumah mereka itu ada sekitar 2 km dari tempat itu. Jadi kami di sini melakukan beberapa langkah-langkah hukum, upaya hukum, karena kami tidak mau artinya itu antara masyarakat dengan masyarakat itu berbenturan. Kalau terjadi berbenturan itu nanti akan terjadi pertumpahan darah. Jadi kami waktu itu melakukan pertama itu Dumas. Itu yang tadi Bapak itu saya sendiri yang waktu itu melaporkan. Ini Dumas, ya. Setelah itu kita
diproses, 2 orang telah ditangkap. Ya, itu namanya Pak Suwardi dengan Pak Antoni yang sudah ditangkap. sudah ditahan. Ada 3 orang itu katanya DPO. Tetapi kami memprotes waktu itu, kenapa Pak Suwarman ini tidak ditangkap? Padahal dia, kami menduga bahwa dialah otak daripada penyerangan ini. Karena waktu dia demo, dia juga selalu ada di depan. Dan waktu juga pemukulan itu juga, anggota kami juga menyaksikan dia ada juga di lokasi. Dan waktu juga melakukan mereka intimidasi itu, mau melakukan pemusnahan itu, kita dapat dari masyarakat itu juga telah disebarkan itu ke seluruh masyarakat di situ. Jadi kalau dia seorang RT, pasti dia melarang bahwa itu tidak bisa terjadi karena itu masyarakat dia. Tapi nyatanya dia justru menggerakkan masyarakat itu. Jadi setelah itu terjadi pembakaran, kami buatkan lagi itu LP pembakaran. Ini LP-nya. Jadi di sini karena sekarang ini dengan masifnya marketing mereka ini, dan ini merugikan negara dan juga masyarakat ya. Karena ini kemungkinan besar Diamond juga kita dapat informasi mereka sudah melaporkan juga karena memetak-metak hutan negara akan melaporkan. Kita himbau kepada masyarakat supaya hati-hati membeli tanah di daerah situ, Sungai Sembilan itu. Karena itu nanti akan merugikan masyarakat dan negara. Nanti kalau diproses, Pak Suwarman ini akan kabur juga. Karena kita dapat informasi sebelumnya memang di Duri juga memang itu kelakuannya. Di Kubu juga seperti itu juga kelakuannya. Di KTP Dumai. Di Kampung Aman juga seperti itu loh kelakuannya. Sekarang juga seperti itu kelakuannya. Dan sebagai dia ketua RT, kalau memang dia benar-benar mau dia ingin bertani, pasti ada kebun yang dia bangun untuk dia sendiri. Karena dia kan sebagai ketua RT dan juga dia sudah lama dia artinya menempati suatu daerah, tetapi tidak pernah melakukan ini. Kalau terjadi ada masalah, ada penjualan seperti itu, dia kabur. Memang seperti itulah ininya. Jadi kita berharap masyarakat supaya hati-hati. Jangan ada lagi korban kan gitu. Jadi selain Pak Salah, kelompok Salah, ada nggak kelompok lain? Pertanyaan lain. Kelompok tani yang diganggu atau kelompok tani kami selain ada? Selain kita, ada kelompok lain. Ada kelompok tani yang lain. Kelompok tani yang lain karena mereka itu tidak berani bersuara, mereka diam aja, ketakutan. Kalau kita, kenapa kita berani bersuara? Memang kita mau membangun kampung itu, dan kita memang bekerja untuk artinya supaya ada di situ, hidup di situ, ekonomi. Kalau kebanyakan di situ, hanya mereka itu memetak-metak tanah dan menjual. Tapi kelompok-kelompok tani yang lain juga dilakukan seperti itu, ada yang mau ini, nggak berani karena memang itu mereka itu sangat masif untuk melakukan itu. Dan saya juga menduga ini apa ya, menduga itu juga ketua Gapoktan juga terlibat di situ. Itu Pak Umar Wijaya. Karena selalu Pak Umar Wijaya itu mendukung mereka itu di dalam kegiatan itu. Setiap transaksi ada. Jadi kalau kita lihat di situ sangat, saya rasa itu udah ribuan hektar mereka jual. Baik pun itu yang yang 4.000 hektar itu yang di mitra itu, baik pun di luar mitra itu mereka sudah menjualnya. Karena ini sangat masif ini. Siapa saja, ada yang beli dari Jakarta, ada yang belinya dari Medan, ada belinya dari Riau. Pokoknya siapa saja. Jadi saya rasa itu informasinya.
Kalau ada pertanyaan dari teman-teman media akan kita ini Tadi langkah hukumnya Dumas, laporan Dumasnya Dumas berapa kali? satu kali terkait dengan penyerobotan penyerobotan lahan. Laporannya LP LP2 terkait dengan pembakaran dan penganiayaan. yang sudah dilakukan penahanan penganiayaan. Ini bukti substansinya apa? Penjualan itu adalah salah satu penjualan yang mereka lakukan Jual negara apa? tanah negara. Udah dana ini. Iya. Kok polisi yang nangkepin? Lahan ini PT apa tadi? Mitra PT apa tadi? Itu ini yang meraya. Ada merayaan. Berapa hektar lah semuanya? Kalau di daerah Dumerohil. Dumerohil 89.155 kalau nggak salah saya di izinnya itu. Kalau di Dumai sendiri itu sekitar 40 ribuan. Tapi yang lucunya mereka itu membuatkan salah satu surat dasar yaitu masyarakat itu kayak dibodoh-bodohin. Mereka itu bukan membeli apa itu lahan itu. Seolah-olah masyarakat itulah yang mengolah apa itu lahan itu, menggarap lahan itu. Tetapi mereka yang menikmati duitnya, mereka hanya stempel. Itulah cara mereka itu. Dan mereka apa? Berkotak. Ya, rapotan itu. Ini bukti nih. Kata rugi ini kenapa? Di Dubai tadi 40.000 hektar. Di Dumainya itu ya konsensinya Diamond itu. 40.000. Yang 40.000 ini di wilayah Kota Dumai. Iya. Iya. Itu sekitar berapa potan yang moral lah? Yang 40.000 yang dibayar. Banyak itu ada 15 ton. Yang tempat. Yang 80.000 ya? Yang 4.000. 4.000 yang untuk dikelola 15 kelompok. 4.000 per kilo ya? 4.000 ya? 40.000 itu wilayah Konsesi dari Diamond, yang termasuk kawasan Dumai, nah, kota Dumai. Jadi 40.000 hektar ini ada 4.000 dialokasikan untuk kemitraan terhadap 15 kelompok tani, kelompok tani yang tergabung dalam kelompok yang dipimpin oleh Umar Wijaya. Itulah ketua kelompoknya yang ke-15 ini. Satu dari yang 15. Salah satu yang dari 4.000 mereka jual. Iya, nanti kami. Dan sudah berekspansi lagi. Yang 4.000 ini ada di situ, Umar. Ya. Umar ini apa punya legal standing juga dari Kementerian ya? Ya itu yang paling hektar. Yang 4.000 Ya, yang paling itu. hektar. Ada izinnya ada. Ya. Tapi untuk ketanaman Iya lah, untuk istilahnya tanaman ya kalau lawidan lah. Iya. Ada situ lah. Ya. Jadi ada yang mau saya tanggapi kan terkait masalah ini kan ada jual beli. Pasti ada masyarakat ada buku kan di sini kan. Ya. Jadi maksud saya itu ada nggak bukti bahwa kelompok ini atau siapapun ya kan pasangan normal atau siapa dia konflik dengan akuntansi atau apa dengan surat pasti kan tidak ada surat pasti saya paham kan nggak mau melapor, nggak mau melapor. kan ada itu. Mereka itu tidak mau melapor. Satu, kalau melapor nanti mereka itu tidak mempunyai tanah lagi karena mengharap bahwa Pak Umar ini dan juga ketua RT ini bisa menyelesaikan tanah itu menjadi hak milik mereka. Tetapi saya rasa dengan adanya ini sekarang ini dan mereka tidak bisa menguasai tanah ini akan ribut ini kemana-mana. Nah, IPSP berapa hektar lah? 580 hektar. Yang sudah dipeta-petakan sampai sekarang berapa hektar? Udah dipetak semua. Udah dalam petakan itu. Yang selama ini kita mengelola lahan itu dalam bentuk menanam apa, Pak? Kita menanam sawit. Ya. Yang kita mohonkan sesuai Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Kalau boleh tahu bang itu di kawasan Diamond itu ada berapa desa? Dulu bang. Di kawasan Diamond itu. Iya, kurang lebih 40. Tidak maksud itu ada berapa RT? RT 7, 8, 9, 10, 11,
kan Tenjung kan, 23 ya, Itu pun dari CSGP. CFP ya. Tapi kan keluar surat orang Iya, bercerita. iya itu dia. Ada proses. Ya, Iya. CSGP. ya, terhadap Iya. Ini laporan kebakaran. Jadi dari antara Foto aja, foto aja. Orang tuh nggak nampak, no. Ini kalau ada polisi Fotokopi kan dulu. kopikan lah, berapa orang yang gawan